Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfifa Lenova Kausar dari Prodi PGMI semester 7. Di sini saya akan menjelaskan kitab Ta'limul Muta'alim pada bab 6, yaitu Faslu fi Badayati Sabaqi wa Qadrihi wa Tartibihi. Pasal ini menjelaskan tentang permulaan, kadar, dan tata tertib dalam belajar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pada halaman 31 baris kedua hingga halaman 33 baris kedua. Wayan bagi sebaiknya petolibi para pelajar ilmu an yakuna agar menjadi fi jami'il di sepanjang awqati waktu fi daqaiki detik-detik ulumi ilmu-ilmu wayak pada dan membiasakan zalika demikian itu fa'in nama maka sesungguhnya tudraku mengerti daqaiko detik-detik bitta amuli dengan berangan-angan walihaza dan itu kila telah dikatakan ta'ammal berangan-angan tudrik pasti akan kau temukan. Artinya ada yang berkata di antara syarat ilmu itu ia menjadi semua orang sebagai pelayan bagi orang yang melayaninya. Arti dari kalimat ini adalah jadi orang yang menuntut ilmu itu dia hendaknya mengabdikan dirinya kepada gurunya, kepada pembimbingnya. Jadi misalnya apabila gurunya kesulitan, maka pelajar ini membantu gurunya, misalnya membawakan berkas-berkas ke kelas atau membantunya membawakan peralatan-peralatan untuk mengajar, seperti itu. Wala Buddha dan harus minat ta'amuli dari berangan-angan qobla sebelum kalami berbicara hatta sampai yakunu menjadi sawaban benar fa innal kalama karena sesungguhnya ucapan kasahmi seperti anak panah kala bedda maka wajib min takwimihi dengan meluruskan kita amuli dengan bermimpi qobla sebelum kalama berbicara hatta yakuna sampai menjadi musibah kesalahan. Artinya sebelum berbicara para pelajar harus berpikir dulu supaya ucapannya benar, karena ucapannya itu bagaikan anak panah. Oleh karena itu harus diluruskan atau dipikirkan dulu sebelum berbicara agar tidak salah. Jadi sebelum kita berbicara, hendaknya kita selalu memikirkan dulu baik dan buruknya. Apakah pembicaraan kita akan menyakiti hati orang lain? Apakah ini yang kita bicarakan itu bermanfaat? Kalau misalnya kita membicarakan sesuatu yang tidak fakta, itu akan merugikan orang lain. Wakola dan berkata fi dalam usulul fikih ahli fikih haza ini aslul kabir dasar yang besar atau penting wahwa dan itu an yakuna agar menjadi kalamu perkataan munaziri diskusi pita amuli dengan bermimpi kila telah dikatakan roksu kepala atau dasar akal an yakuna agar menjadi kalamu berbicara bitasabuti dengan penetapan wa ta'amuli dan bermimpi. Artinya seorang ahli fikih berkata berpikir sebelum berkata itu sangat penting. Oleh karena itu para ahli ilmu fikih harus berpikir dulu sebelum berbicara. Maka dari kalimat ini adalah seorang ahli fikih yang dimaksud ini bisa kita artikan sebagai seorang ulama atau orang yang memiliki banyak ilmu. Seorang ulama ini harus berkata benar karena ulama ini dia sudah sangat dipercaya oleh masyarakat. Jadi semua yang dikatakannya bisa langsung diterima oleh masyarakat. Jadi apabila seorang ulama ini berkata salah, maka akan bisa langsung diterima juga oleh masyarakat. Maka dari itu
seorang ulama ini harus berkata yang benar. Jadi sebelum berbicara harus dipikirkan terlebih dahulu. Qala telah berkata, qailun orang yang berkata, usika pesan untukmu, fi nazomi dalam tata cara, al kalami berbicara, bi khamsati dengan 5. In kunta jika kamu, lil musi pada orang yang mewasiatkan, syafiki yang sukarela, musian taat, latag fulan jangan sampai terlupa, sababa sebab, al kalami berbicara, wa waktu dan waktunya, wal kaifa dan bagaimana caranya, wal kam dan berapa panjangnya, wal makana dan tempatnya, jami'an semuanya. Slide 13. Wa yakunu akan menjadi, mutakmilan merenung, mustafidan bermanfaat, fi jami'i dalam setiap, auqadi waktunya, min jami'i dari seluruh, asfosi manusia. Artinya, jika kamu menaati orang yang menasihatimu, maka janganlah kamu lupa kapan ia berbicara, bagaimana, berapa panjang, dan di mana tempatnya. Dari kalimat ini, kita diajarkan untuk dapat belajar dari orang yang menasihati kita tentang pemilihan waktu yang tepat saat berbicara, apakah itu pagi, atau sore hari, atau siang hari, atau durasinya, seberapa panjang durasinya, kayak yang penting singkat, padat, dan jelas asalkan isi dari yang kita ingin bicarakan itu tersampaikan seluruhnya. Jangan terlalu panjang-panjang. Selanjutnya tempat ya, pemilihan tempat, apakah suatu pembicaraan itu cocok dilakukan di rumah atau harus dilakukan di luar rumah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al hikmatu, hikmah itu, dolatun barang, al mukminin orang mukmin, aima dimanapun, wajadaha dijumpai, akhozaha dan diambillah, wakila dan apa yang berkata, dan ada yang berkata, huzma ambillah apa, sofa wada terang dan tinggalkan, maka daro yang suram. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hikmah itu ibarat barang berharga orang mukmin yang hilang, maka apabila dijumpai harus diambil. Dan ada yang berkata, ambillah apa yang terang dan tinggalkan apa yang suram. Makna dari kalimat ini adalah, apabila kita menjumpai hikmah atau ilmu, hikmah atau ilmu ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi kita harus mengambilnya dimanapun kita berada, entah kita di tempat A, tempat B, pasti kita akan menjumpai ilmu atau hikmah ini. Maka kita harus mengambilnya. Nah, jadi saat kita menjumpai hikmah atau ilmu ini, kita akan menjumpai juga nih sesuatu yang terang atau yang suram. Nah, jadi kita harus mengambil yang terang dan yang suram kita tinggalkan. Yang suram itu apa? Hal-hal buruknya. Misalnya kita menemukan hal-hal buruk seperti apa, kita harus tinggalkan yang buruknya ya. Yang baiknya dari yang kita temukan ini kita ambil. Wasami pernah mendengar Syekhul Imamul Ustad Syekh Imam Fahruddin Kasyani rahimahullahu ta'ala. Fahruddin Kasyani, jadi ini nama orang. Yaqulu berkata, kanat jariyatun budak perempuan Abi Yusufa Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala yang dirahmati Allah, amanatan dititipkan inda Muhammad rahimahullahu kepada Muhammad, alaihi pada dia, laha kepada Muhammadun Muhammad, hal tahfazina hal apakah yang membuat hafal, fi hazal waktu dalam waktu ini, min Abi Yusufa dari Abu Yusuf, fil fikhi tentang fikih, syai'an perkara, sholat dia menjawab, la ila anahu tidak kecuali, karena ada, yukariru mengulang-ulang, wayakulu sahmu dan berkata bagian, dauri daur itu sakitun gugur, fahafizo maka dihafal, zalika itu, minha kalian, wakanati dan terjadi, masalah tuh masalah, muskilatan yang sulit, Muhammad rahmatullahu ta'ala Muhammad, fartafa'a dengan mendengar, askalahu bihazihi masalah dengan ini,
kalimati kalimat, faulima maka diketahui, annal istifadat sesungguhnya manfaat, mungkinatan pengertian, min kulli ahadin dari setiap salah satu, walihaza dan itulah kenapa qala Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala telah dikatakan Abu Yusuf, hina suatu ketika, kilalahu dikatakan kepadanya, bima adrokta dari mana kau mendapatkan ilmu, qala menjawab, mas tan kaftu aku tidak pernah enggan, mina dari istifadati menambah faidah, wama dan tidak, bihil tuh keberatan, bil ifadati dalam memberi faidah. Artinya menambah faidah atau pengertian itu dapat dilakukan melalui siapa saja. Abu Yusuf pernah ditanya mengenai ia mendapatkan ilmu. Beliau menjawab, aku tidak pernah enggan menambah pengertian dan aku juga tidak pernah keberatan memberi faidah kepada orang lain. Jadi makna dari kalimat ini adalah untuk mendapatkan faidah atau pelajaran itu bisa melalui siapa saja, entah itu lewat guru, teman, keluarga, bahkan dari hewan sekalipun. Dan apabila kita memiliki pengertian atau pengetahuan, maka kita harus mau berbagi kepada orang lain. Wakila dan telah dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala yang dirahmati Allah anhuma bima kepadanya dikatakan, bima adrokta dengan apa kau mendapat ilmu, qala telah berkata, bilisani dengan lisan, waqalbi dan hati, akuli yang berpikir, wa inama dan sesungguhnya sumiyah di galeri tolibu pencari, ilmu matakulu bagaimana pendapatmu, likasroti tentang masalah ini, mayakuluna yang mengatakan, fi zamani pada zaman, awali dahulu, matakulu bagaimana pendapatmu, fi hazihi tentang ini, masalati masalah, wa inama dan sesungguhnya, tafaqoha telah menyepakati, Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala semoga Allah merahmati, bikasroti tentang mutoharah wal muzakarati dan muzakarah, fidukai ini di tokonya, hina sambil, karena ada, bezaza dengan kain. Artinya Ibnu Abbas telah ditanya hal yang sama, beliau menjawab, lisan yang banyak bertanya dan hati yang banyak bertanya dan hati yang banyak berpikir. Para pencari ilmu pada zaman dahulu sering bertanya bagaimana pendapatmu tentang masalah ini. Imam Hanifah menjadi ahli fikih karena bertutur pendapat di tokonya sambil berdagang kain. Jadi pada zaman dahulu Ibnu Abbas ini pernah ditanya mengenai orang yang banyak bertanya, bertanya tentang orang yang banyak bertanya dan banyak berpikir. Nah, habis itu Ibnu Abbas ini memberitahu bahwa pada zaman dahulu itu Imam Hanifah menjadi seorang tokoh ahli fikih itu karena ia banyak berbincang dengan pelanggannya di toko kainnya. Jadi Imam Hanifah ini punya toko kain dan dia banyak bertanya, banyak ngobrol dengan pelanggannya, jadi dia menjadi ahli fikih yang cerdas. Wabihaza dan dengan ini yu'lamu diketahui, anna tahsila sesungguhnya pengetahuan, ilmu wal fikhi dan fikih, yajtami'u dilakukan bersama, bersama, kasbi dengan menarik, wakana uang, Abu Hanifah al-Khabir rahimahullahu ta'ala semoga Tuhan mengampuni, yaktasibu bekerja, yukarriru dan mengulang-ulang, uluma ini pelajaran, karena maka, karena jika, labudda harus, litolibi untuk mencari, minal kasbi untuk bekerja, dinafakoti untuk menafkahi, iyali keluarganya, wagoirihi dan lainnya, falayak tasib maka bekerjalah, waliyukarrir dan jangan lupa mengulangi,
wal yuzakir, dan biarkanlah dia belajar, wala yaksal, dan jangan bermalas-malasan. Artinya, mencari ilmu bisa sambil bekerja. Abdul Hasil Kabir bekerja sambil mengulang-ulang pelajarannya. Maka apabila keadaan menuntut seorang pelajar untuk bekerja menafkahi keluarganya atau lainnya, maka bekerjalah. Tapi jangan lupa untuk belajar dan jangan bermalas-malasan. Makna dari kalimat ini adalah seorang pelajar itu tugasnya adalah belajar. Apabila dia memiliki tugas lain atau kewajiban lain yaitu untuk menafkahi keluarganya, maka belajar dan mencari nafkah itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, harus berjalan beriringan, tidak boleh dipisahkan. Jadi belajar harus, mencari nafkah juga harus. Nah, oleh karena itu seorang pelajar harus dapat membagi waktunya dengan baik, di mana waktu untuk belajar, di mana juga waktu untuk mencari nafkah. Walaisa, dan bukan fitofihi, sehat, badani jasmani, wal akli, dan rohani, fitarki, dalam meninggalkan, ta'alumi, ilmu, tafakkuhi, dan tafakkuh, fa'innahu, maka barang siapa la yakunu, baginya banyak, afkoro, harta, min, dari Abi Yusuf Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala, semoga Tuhan mengampuni, walai yamna'uhu, aku tidak pernah melupakan pelajaran, zalika, itu, min, dari tafakkuh, faman, maka barang siapa kanalahu, baginya banyak, malun, harta, kasirun, banyak, fanikmah, maka nikmat, malun, harta, solihun, solih, rojuli, untuk seorang pria, solihin, orang solih, mutasorifin, manajer, fitoriki, dalam perjalanan, ilmi, ilmu, kila, telah dikatakan, di alami, seorang alim, bima, dengan apa, adrokah, kamu mendapat, ilmah, ilmu, kolah, berkata, bi abi, dengan ayah, goni, payah. Artinya, bagi seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan dari belajar, sebab tiada seorang pun yang lebih miskin dari Abu Yusuf, tapi beliau tetap belajar. Barang siapa berharta banyak, maka sebaik-baik harta yang dimiliki orang solih ialah harta yang dihabiskan untuk menuntut ilmu. Adapun seorang alim ditanya, dengan apa kamu mendapatkan ilmu? Beliau menjawab, karena saya memiliki ayah yang kaya. Makna dari kalimat ini adalah, menuntut ilmu adalah kewajiban. Bahkan Abu Yusuf yang terkenal paling miskin pada zamannya saja tetap menuntut ilmu. Apalagi kita yang sudah sudah memiliki kecukupan, sudah berkecukupan. Nah, dikatakan juga sebaik-baik harta yang dimiliki orang soleh ialah harta yang dihabiskan untuk menuntut ilmu. Nah, apabila kita memiliki kelebihan harta, maka sebaik-baik harta yang kita habiskan itu adalah untuk mencari ilmu. Jadi carilah ilmu setinggi-tingginya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Di annahu, karena sesungguhnya, karena ada yang yastoniu, berpura-pura, bihi, ahla, dengan ahli, ilmi, ilmu, wal fadli, dan keutamaan, fa'innahu, karena sesungguhnya, sababah, sebab, ziyadati, bertambahnya, ilmi, ilmu, li'annahu, dikarenakan sesungguhnya, syukrun, syukur, ala, atas, nikmati, nikmat, akli, akal, wal ilmi, dan ilmu, wa annahu, dan sesungguhnya, sababah, itu sebab, ziyadati, bertambahnya. Artinya, gunakanlah atau berikanlah hartanya untuk orang-orang alim dan mulia, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Makna dari kalimat ini adalah, apabila kita memiliki kelebihan, maka hendaknya kita juga dapat berbagi kepada orang lain untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Kan ada beberapa orang yang dia sangat ingin untuk belajar, tapi terhalang oleh biaya atau semacamnya, maka hendaknya kita menggunakan uang ini dengan sebaik-baiknya, dengan memberikannya kepada orang yang membutuhkan, yang sangat ingin belajar ini, agar ilmu pengetahuan dapat lebih berkembang.